Kalau tidak dilatih, otakmu bisa karatan. Lihat saja otak saya. Pikiranmu tidak setajam dulu dan responmu menjadi melambat. Seram kan? Lantas, tunggu apa lagi? Saya persembahkan sebuah latihan otak yang efektif. Mobil curian. Dede mendatangi kantor polisi untuk melaporkan mobilnya yang dicuri saat diparkir tepat di depan rumahnya. Seorang petugas polisi pun menanyakan kronologisnya. Jadi, aku sedang memperbaiki pintu di lantai 2. Aku mengebor lubang kunci baru sambil mendengarkan lagu favorit menggunakan headset dari ponsel. Tiba-tiba, aku mendengar suara aneh dari luar. Aku berlari ke jendela dan melihat mobilku dibawa pergi. Petugas polisi pun langsung tahu bahwa Dede cuma mengada-ngada. Bagaimana Pak Polisi bisa tahu? Kalau Dede memakai headset dan mengebor saat itu, dia tidak mungkin mendengar suara dari luar. Siapa pelakunya? Emma bergegas masuk rumah. Aku langsung datang begitu dapat kabar. Dia berteriak saat melihat Pak Polisi. Aku dan anak-anak kami sedang di rumah orang tuaku di desa. Apa yang terjadi kepada suamiku? Sepertinya ada yang memukul kepala Pak Riko. Dia sudah dibawa ke rumah sakit dan saya sudah menginterogasi para tersangka. Si sopir berkata, Pak Bos memintaku menemui rekan bisnisnya untuk mengambil dokumen penting. Si koki yang kesal berkata, aku harus terus di dapur. Pak Riko cuma memberiku beberapa jam untuk memasak makan malam buat keluarganya. Sementara si pelayan berkata dengan sedih, aku tidak dengar apa-apa. Aku membersihkan rumah seharian. Malamnya, karena sangat lelah, aku langsung tidur. Pak Polisi langsung tahu siapa pelakunya dalam waktu singkat. Kalau kamu... Pelakunya adalah si Koki. Istri dan anak-anak Pak Riko sedang di luar kota, jadi dia tidak perlu memasak untuk seluruh anggota keluarga. Semua kering. 5 bapak-bapak sedang memancing di kapal tak jauh dari pantai. Ombak besar membalikan perahu dan mereka tercebur ke air. Tapi anehnya, tidak ada satupun pemuda yang basah. Kok bisa? Mereka sudah bapak-bapak, masa masih mau dipanggil pemuda? Harga aneh. Alex memasuki toko bangunan guna membeli sesuatu untuk rumahnya. Dia bertanya ke penjaga toko, beli satu berapa harganya? Wanita itu berpikir dan berkata, 40.000. Kalau 15 berapa? 80.000. Karena bingung, Alex bertanya, kalau beli 333 berapa? Jadinya 120.000. Alex sedang memilih apa? Dia sedang mau membeli nomor rumah. Rencana perpustakaan umum. Suatu hari, sebuah perpustakaan umum membuat pengumuman aneh. Semua anggotanya boleh meminjam buku sebanyak apapun dan tidak perlu mengembalikannya sampai pertengahan tahun depan. Kenapa ya? Perpustakaan itu sedang pindah ke gedung baru, tapi mereka tidak punya cukup uang karena perencanaan biaya yang buruk. Dan dengan begini, sebagian besar buku mereka akan dipindahkan oleh para peminjam. Pintar juga. Kecelakaan mobil. Bobby sedang menyetir ke rapat bisnis penting. Dia terburu-buru karena agak terlambat. Tak heran, terjadi kecelakaan. Mobilnya baik-baik saja, tapi pengemudi satunya menabrak pohon. Untungnya, dia tidak terluka. Mereka pun menelpon polisi. Saat petugas tiba, Bobby menceritakan kronologis versinya. Aku mengemudi dengan cepat, tapi tetap waspada. Tiba-tiba, sebuah mobil menepi di depanku. Aku berhasil menghindar sehingga tidak tabrakan. Tapi bapak ini menabrak pohon. Saat melihat mobil mewahku, dia langsung menyalah-nyalahkanku. Sebab itu memang salahmu. Aku mengemudi dengan lambat karena sedang membahas rencana liburan dengan istriku. Lalu, mobilmu tiba-tiba muncul. Bu polisi langsung tahu siapa yang harus bertanggung jawab atas kecelakaan ini. Menurutmu siapa? Si pengemudi mobil putih. Dia sendirian di mobilnya. Artinya, dia mengobrol dengan istrinya lewat telepon dan itu ilegal. Dasar pengemudi nakal.
terjebak di piramida. Justin adalah arkeolog yang menjelajahi piramida-piramida kuno. Suatu hari, masalah terjadi dan dia terkunci di ruangan kecil di bawah tanah. Justin masuk ke ruangan itu lewat jalan sempit yang segera tertutup longsoran batu. Di sana, cuma ada satu pintu lagi dan pintu itu terkunci. Untuk membukanya, dia harus memecahkan teka-teki dan memasukkan 4 digit kode dengan tepat. A, G, F, H, V, Z, J, T. Kode apa yang harus Justin masukkan? Setiap digit kode adalah jumlah huruf dalam abjad yang ada di antara huruf-huruf di teka-teki tadi. Jadi, kodenya adalah 5139. Sayang sekali, seorang pria sedang pergi ke Disneyland. Di tengah jalan, dia tiba di persimpangan. Ada papan jalan di sana, negeri ajaib, sini, Disneyland, sana. Setelah berdiri di sana sebentar, dengan sangat kesal dia pulang. Kenapa? Dia pikir dirinya diusir dari Disneyland. Kabur dari penjara. Seorang pria di penjara, penjaranya di sebuah pulau. Dia tidak bisa berenang. Tapi suatu hari, dia berhasil kabur. Dia tidak memakai perahu atau alat apapun yang bisa membantunya sampai ke daratan. Di sana juga tidak ada jembatan yang menghubungkan pulau itu ke seberang. Bagaimana dia bisa kabur? Si penjahat ini kabur saat musim dingin ketika air di sekitar pulau membeku. Dia cuma perlu berjalan di atas es. Mobil merah. Karena baru ingat akan folder berisi dokumen-dokumen penting yang tertinggal di rumah, Stephen harus pulang untuk mengambilnya. Dia memasuki rumah sekitar pukul 12 siang. Di saat yang sama, dia mendengar kaca pecah dan melihat seorang pria kabur lewat pintu belakang dan berlari ke mobil merah. Stephen hanya bisa melihat beberapa angka di plat nomornya. Dia menelpon polisi dan melaporkan semua yang terjadi. Tanpa menunggu lama, para petugas memburu penjahat itu. Setelah mencari selama 10 menit, mereka melihat mobil yang mirip laporan di dekat restoran. Saat masuk ke sana, cuma ada satu pelanggan di sana. Salah satu petugas polisi mendekatinya. "Apa itu mobilmu? Di mana kamu 20 menit lalu?" Si pelanggan itu menjawab, "Iya, itu mobilku, tapi aku sudah ada di sini lebih dari 1 jam. Petugas polisi segera menangkapnya. Kenapa? Restoran itu baru buka pukul 12 siang. Dia tidak mungkin sudah berada 1 jam di sana. Terkunci. Suatu hari, Julia sedang berjemur di taman dan tidak sengaja ketiduran. Dia terbangun di sebuah ruangan aneh dengan 3 pintu. Yap, 3 lagi, tidak pernah 2, apalagi 5. Ada banyak benda berserakan di sana, batu bata, botol kosong, tali, dan bahkan gentong kayu. Dia juga melihat catatan di dinding. Di belakang salah satu pintu ini, ada tangga menuju kebebasan. Kamu sebaiknya tidak melihat apa yang ada di balik kedua pintu lainnya. Julia ketakutan sekali. Untungnya, dia tahu harus bagaimana dengan sangat cepat dan keluar dalam waktu singkat. Apa yang dia lakukan? Dia menyeret gentong tadi ke depan masing-masing pintu, menaikinya dan melihat di mana tangganya berada. Begitu ketemu, dia bebas. Pasar buah. Seorang pria datang ke pasar buah untuk menjual melon. Setelah menjual setengahnya dan setengah melon, ternyata dia masih punya sisa 1 melon. Berapa banyak melon yang ia bawa ke pasar? Dia datang ke sana dengan 3 melon. Ulah siapa? Maria sedang bersiap-siap untuk kencan. Semuanya harus sempurna. Namun saat dia ingin mandi, ternyata di kamar mandi ada orang. Itu mungkin salah satu kakaknya. Agar tidak buang-buang waktu, Maria memutuskan untuk memilih pakaian terlebih dulu. Tak lama, Maria sadar kamar mandinya sudah kosong. Tapi begitu menyalakan pancuran dan keramas, Maria melihat airnya berwarna merah. Dia kena prank. Seseorang menaruh cat ke kepala pancuran.
Maria pun menanyai kakak-kakaknya. Rose bilang, aku sedang di kamar untuk ulangan matematika. Sementara Ashley berkata, aku mandi sebelum kamu. Aku keramas juga, tapi tidak ada masalah apa-apa. Maria segera tahu prank ini ulah siapa. Kalau kamu? Ini ulah Ashley. Lihat dia. Kalau beberapa menit lalu dia memang keramas, kenapa rambutnya sudah kering dan rapi? Berangkas kosong. Alan menelpon temannya Miko, seorang detektif, dan memintanya untuk datang sesegera mungkin. Saat tiba di kantor Alan, Miko melihat semua barang Alan berantakan dengan kertas berceceran di mana-mana dan perabotan dalam kondisi rusak. Aku masuk ke sini dan melihat semua ini lalu langsung menelponmu. Suara Alan bergetar. Semoga mereka tidak mencuri uang perusahaan dan dokumen penting. Alan bergegas ke berangkasnya dengan kunci di tangannya. Ini satu-satunya kunci untuk berangkas ini. Dia memasukkan kunci ke lubang dan membuka berangkas itu. Dan berangkas itu kosong. Selagi Miko melihat sekeliling, Alan berpikir keras. Ada orang baru namanya Robbie. Aku yakin sekali dia mata-mata yang dikirim kompetitorku. Dia mungkin saja membobol berangkasku untuk mencuri dokumen super penting. Miko menoleh ke temannya. Kenapa kamu ingin menjebak pria tak bersalah itu? Bagaimana Miko bisa tahu? Berangkas ini cuma punya satu kunci dan Alan yang menyimpannya. Jika pegawai itu membobol berangkas, dia tidak mungkin bisa menguncinya lagi. Rumah warna-warni. Rumah oranye terbuat dari batu bata oranye. Rumah kuning terbuat dari batu kuning. Rumah biru terbuat dari balok kayu biru. Kalau rumah hijau terbuat dari apa? Tentu saja dari kaca. Greenhouse, paham kan? Dadah! Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini, lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar, dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.